Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Kanabila dari kelas TIF 3E dengan NIM 12450120354. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 alen, di mana soal pertamanya yaitu selesaikanlah SPL homogen berikut dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Tentukan jenis solusinya, di mana persamaan pertamanya yaitu 2x ditambah y dikurang z sama dengan 0. Persamaan keduanya yaitu x ditambah 2y ditambah z sama dengan 0. Dan persamaan ketiganya yaitu min x ditambah y tambah 3z sama dengan 0. Nah, sebelum itu kita ubah bentuk dari persamaan yang ini dalam bentuk matriks, di mana SPL homogen ini konstanta setelah sama dengannya akan selalu bernilai 0. Nah, setelah kita ubah dalam bentuk matriks, dia akan menjadi seperti ini, yaitu 2x ditambah y dikurang z sama dengan 0, x ditambah 2y tambah z sama dengan 0, dan min x tambah y tambah 3z sama dengan 0. Nah, karena ini menggunakan metode Gauss-Jordan, di mana metode Gauss-Jordan ini pivot atau diagonal utamanya ini akan bernilai 1 atau haraf 1. Dan di atas pivot itu harus bernilai 0, dan di bawah pivot juga harus bernilai 0, di mana sebelum itu kita akan mengalihkan barisnya agar yang di atas pivot dan di bawah pivot ini menjadi 0. Di mana kita akan mengubah posisi dari baris pertama ini menjadi baris kedua, dan baris kedua akan menjadi baris pertama, yaitu seperti ini. Nah, untuk mengubah si di atas pivot dan di bawah pivot ini menjadi 0, itu kita akan menggunakan rumus B1 atau baris pertama, itu dikali dengan min 2, baris keduanya kita kalikan dengan 1, baris satunya kita kalikan dengan 1, dan baris tiganya kita kalikan dengan 1. Nah, ini kan hasilnya, di mana hasil yang ini nih kita dapat hasilnya itu dari perkalian baris yang ini dengan yang rumus kita buat tadi. Nah, baris pertama yaitu 1, kita kalikan dengan min 2, hasilnya min 2, lalu baris kedua yaitu 2, kita kalikan dengan 1, yaitu 2, jadi min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Lalu, untuk yang ini, itu 2 kita kalikan dengan min 2, yaitu min 2, 1 kita kalikan dengan 1, yaitu 1. Jadi hasilnya min 2 ditambah min 1. Itu hasilnya sama dengan min 3. Lalu, untuk yang ini juga seperti itu, di mana 1 kita kalikan dengan min 2, hasilnya min 2, tuh min 1 kita kalikan dengan 1, itu hasilnya min 1, di mana min 2 ditambah min 1 sama dengan min 3. Begitu juga untuk yang baris ketiga ini, yaitu baris 1 kita kalikan dengan 1, dan baris ketiga kita kalikan dengan 1. Mana baris satunya itu 1, 1 kita kali 1, 1, min 1 kita kali 1, itu min 1. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu yang 3 ini 2 dikalikan dengan 1, yaitu 2, 1 kita kalikan dengan 1, yaitu 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu untuk yang ini 1 kita kalikan dengan 1, 1, 3 kita kalikan dengan 1, 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Untuk konstantanya, karena ini bentuk dari homogen, jadi konstanta setelah sama dengan itu pasti akan selalu bernilai 0. Lalu, karena kita belum memenuhi syarat, yaitu di atas ini harus 0, dan di bawah ini juga harus 0, jadi kita kalikan lagi barisnya, di mana baris pertama ini
kita kalikan dengan 1, dan baris kedua kita kalikan dengan min 2. Di mana 1 dikali 1 yaitu 1, terus 0 dikali min 2 yaitu 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kita tulis di sini. Lalu 2 kita kalikan dengan 1 yaitu 2. 1 kita kalikan dengan min 2 yaitu min 2, jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lalu 1 kita kalikan dengan 1, itu 1. 1 kita kalikan dengan min 2, yaitu min 2, jadi 1 dikurang 2, kita dapat min 1. Itu juga untuk baris yang kedua ini, karena yang di sininya udah 0, jadi kita lanjut dulu ke baris yang ketiga. Di mana baris ketiga ini, untuk kita ubah supaya bisa jadi 0 ini, itu barisnya ini kita kalikan baris 2 itu dengan min 3, dan baris 3 itu dengan 1. Mana yaitu 0 kita kalikan dengan min 3 akan bernilai 0, dan 0 kita kalikan dengan 1 juga 0. 0 ditambah 0 yaitu 0. Lalu untuk yang 3 ini, yaitu 1 kita kalikan dengan min 3 yaitu min 3, dan 3 kita kalikan dengan 1 yaitu 3, positif 3. Jadi min 3 ditambah 3 yaitu sama dengan 0. Nah, untuk yang baris yang ini yaitu 1 kita kalikan dengan min 3 yaitu min 3, lalu 4 kita kalikan dengan 1 yaitu 4. Min 3 dikurang 4 itu min 3 ditambah 4 yaitu positif 1. Nah, karena yang di bawah ini sudah bernilai 0, namun yang di atas pivot ini belum bernilai 0. Karena tujuan kita yaitu menggunakan metode Gauss-Jordan, di mana semua yang berada di atas pivot ini harus bernilai 0. Nah, untuk itu kita akan mengalihkannya dengan baris 1 kita kalikan dengan 1, dan baris 3 kita kalikan dengan 1. Di mana 1 kita kalikan dengan 1 yaitu 1, dan 0 kita kalikan dengan 1 yaitu 0. 1 kita tambahkan dengan 0 yaitu 1. Lalu untuk yang di sebelahnya ini juga kayak gitu, yaitu 0 kita kalikan dengan 1 yaitu 0. 1 kita kalikan dengan 1 kita kalikan dengan 0 kita kalikan dengan 1 yaitu tetap 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Itu juga untuk yang Z-nya ini, yaitu min 1 kita kalikan dengan 1 yaitu min 1. 1 kita kalikan dengan 1 yaitu 1. Jadi min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ini juga lanjut ke persamaan yang keduanya, yaitu untuk persamaan yang keduanya itu yaitu kita memakai baris kedua kita kalikan dengan 1, dan baris ketiga kita kalikan dengan min 1. Jadi karena yang ini sudah memenuhi syarat, yaitu ini sebagai pivot, dan ini adalah 0 yang berada di bawah pivot. Jadi kita langsung ke yang belum diubah, karena tujuan kita ingin menjadikan ini 0. Karena yang ini tadi udah 0, jadi caranya nih yang tadi baris kedua kita kalikan dengan 1, dan baris ketiganya kita kalikan dengan min 1. Jadi ini kita pakai yaitu 1 dikali 1 yaitu 1. 1 dikali 1 yaitu 1, dan 1 kita kalikan dengan min 1 yaitu min 1. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga setelah kita cari menggunakan baris ini, kita dapat yaitu X-nya, ini Y-nya, dan ini Z-nya. Jadi ini sudah dalam bentuk metode Gauss-Jordan, karena yang di atas pivotnya sudah bernilai 0. Jadi kita dapat X-nya yaitu sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya juga sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua, di mana soalnya itu yaitu diketahui matriks A, B, C, dan D sebagai berikut. Nah, ini
Kita ketahui matriks A-nya itu ya ini, C-nya ini, B-nya ini, D-nya ini, dan P-nya itu bernilai 4, Q-nya bernilai min 3, R-nya bernilai 2. Jadi, kita akan menjawab pertanyaan di nomor 2 ini karena ada 5 pertanyaan, di mana pertanyaan pertamanya itu matriks A dikali R dikalikan dengan matriks B. Di mana matriks A itu yang seperti kita ketahui yang ini, yaitu 3, 0, min 1, 2, 1, 1. R-nya itu kita ketahui yaitu 2. Lalu matriks B-nya kita ketahui yaitu 4, min 1, 0, 2. Jadi, karena kita mau mengalikannya, kita kalikan dulu terlebih dahulu yang ini. Di mana 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali min 1 sama dengan min 2, 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, setelah kita dapat ini, baru kita kalikan hasil perkalian R dengan matriks B ini, kita kalikan lagi dengan si matriks A. Di mana kita dapat kaliannya itu 3 kita kalikan dengan 8 sama dengan 24. 0 kita kali 0 sama dengan 0. Jadi, untuk baris pertama dan kolom pertama ini kita dapat 24. Lalu, untuk yang berikutnya, yaitu 3 kita kalikan dengan min 2, yaitu min 6. Ini min 6. Lalu 0 kita kalikan dengan 4, yaitu 0. Untuk yang ini, untuk bagian yang ini, itu baris kita kalikan dengan kolom. Baris kita kalikan dengan kolom, baris kita kalikan dengan kolom, baris kita kalikan dengan kolom ini, baris kita kalikan dengan kolom ini, baris kita kalikan dengan kolom ini. Jadi, karena ini perkalian, kita dapat di mana yang sekalian menjadi 24, ditambah 0 kali 0 ini, 0 jadi 24. Terus, 3 dikali min 2, min 6. 0 dikali 4, 0. Kita dapat yang ini min 6. Itu juga untuk yang ini selanjutnya yaitu min 1 dikali 8 min 8. 2 kita kalikan dengan 0 yaitu 0. Lalu min 1 kita kalikan dengan min 2 yaitu positif 2. Lalu 2 kita kalikan dengan 4 yaitu 8. Jadi kita dapat min 8 dan 10. Lalu 1 kita kalikan dengan 8 yaitu 8. 1 kita kalikan dengan 0 yaitu 0. 1 kita kalikan min 2 yaitu min 2, dan 1 kita kalikan dengan 4 yaitu min 4. Kita dapat 8 dan 2. Jadi kita dapat hasil dari yang pertama ini, matriks A kita kalikan dengan R, dan matriks B itu yaitu 24, min 6, min 8, 10, 8, 2. Lalu kita lanjut ke yang B. Di mana soal yang B ini yaitu P kita kalikan dengan matriks C, ditambah Q kita kalikan dengan matriks B. Jadi kita kalikan terlebih dahulu, di mana P kita ketahui tadi yang di atas ini, P itu kita ketahui 4, Q kita ketahui yaitu min 3. Kita kalikan P itu dengan matriks C, di mana matriks C itu 1, 4, 3, 1. Lalu Q kita kalikan dengan matriks B, di mana min 3 dikali 4, min 1, 0, dan 2. Kita kerjakan yang ini terlebih dahulu, yaitu 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikali 4 sama dengan 16, 4 dikali 3 sama dengan 12, 4 dikali 1 sama dengan 4. Lalu kita kerjakan juga yang ini, min 3 dikali 4 min 12, min 3 dikali min 1 sama dengan 3, hasil 3, min 3 kali 0 sama dengan 0, min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Jadi setelah kita dapat, baru kita jumlahkan sesuai soalnya ini. Dimana 4 kita kurang 12 yaitu min 8, 16 kita tambah 3 yaitu 19, 12 kita tambah 0 yaitu 12, 4 kita kurang 6 yaitu min 2. Jadi kita dapat yang B itu min 8, 19, 12, min 2. Lalu untuk yang C, yaitu soalnya trace dari B dikali matriks B dikali C ditambah matriks B. Dimana tadi kita ketahui si P ini adalah 4.
Nah, tujuan kita yaitu eh, trace dari P matriks B dikali matriks C ditambah matriks B. Trace itu kita ingin mencari nilai dari diagonal utama, penjumlahan dari diagonal utama, di mana kita akan mengalihkan yang berada di dalam kurung ini terlebih dahulu, yaitu tadi P-nya 4, 4 kita kalikan dengan 4 yaitu 16, 4 kita kalikan dengan min 1 yaitu min 4, 4 kita kalikan dengan 0 yaitu 0, 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu kita kalikan dengan matriks C-nya yaitu 1, 4, 3, 1, matriks B-nya kita jumlahkan yaitu 4, min 1, 0, 2. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian, di mana 16 dikalikan 1 yaitu 16, min 4 kita kalikan dengan 3 yaitu min 12. 16 dikurang 12 sama dengan 16 dikurang 12 sama dengan 4. Lalu 16 kita kalikan dengan 4 yaitu 64. Min 4 kita kalikan dengan 1 yaitu min 4. 64 dikurang 4 yaitu 60. Lalu 0 kita kalikan dengan 1 yaitu 0. 8 kita kalikan dengan 3 yaitu 24. 0 ditambah 24 yaitu 24. Lalu min 4 kita kalikan dengan 1 yaitu min maaf yaitu 0 kita kalikan dengan 4 yaitu 0. 8 kita kalikan dengan 1 yaitu 8. Jadi kita dapat 4, 60, 24, 8. Baru kita jumlahkan lagi dengan matriks B-nya tadi yaitu 4, min 1, 0, 3. Jadi 4 kita tambah 4, 8. 60 dikurang 1 sama dengan 59. 24 ditambah 0 yaitu 24. 8 ditambah 2 yaitu 10. Jadi trace ini tadi, yang TR ini, tujuannya yaitu menjumlahkan si diagonal utama dari matriksnya ini dengan syarat matriksnya ini adalah matriks persegi. Karena ini bagian C ini adalah matriks persegi, jadi kita dapat trace-nya itu yaitu 8 ditambah 10. Di trace-nya kita dapat sama dengan 18. Lalu, untuk soal yang keempat atau yang D itu, Q kita kalikan dengan matriks D. Kita kalikan dengan min P dikali matriks A transpos. Jadi ini merupakan lambang transpos, di mana kita kalikan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung ini. Kita ketahui Q itu sama dengan min 3. Jadi karena ini perkalian kita kalikan, jadi min 3 dikali 1 yaitu min 3. Min 3 dikali 4, min 12. Min 3 dikali min 9, positif 9. Min 3 dikali 0, 0. Min 3 dikali min 2, yaitu positif 6. Min 3 dikali 1, yaitu min 3. Min 3 dikali 9, min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Min 3 dikali min 5, yaitu positif 15. Begitu juga untuk yang min P dikali dengan matriks A, di mana min 4 dikali 3 sama dengan min 12, min 4 dikali 0 sama dengan 0, min 4 dikali min 1 sama dengan positif 4, min 4 dikali 2 sama dengan min 8, min 4 dikali 1 sama dengan min 4, min 4 dikali 1 sama dengan min 4. Nah, berikutnya, karena ini perkalian, jadi kita jadi kita kalikan seperti soal-soal sebelumnya. Jadi, gimana kita cara mencarinya, yaitu min 3 kita kalikan dengan min 12 sama dengan positif 36. Lalu min 12 kita kalikan dengan 4 yaitu min 48. Lalu 9 kita kalikan dengan min 4 yaitu min 36. Lalu untuk selanjutnya yaitu 0 kita kalikan dengan min 12 yaitu 0. 6 kita kalikan dengan 4 yaitu 24. Min 3 kita kalikan dengan min 4 yaitu positif 12. Lalu selanjutnya juga begitu. Min 9 kita kalikan dengan min 12 yaitu 108, positif 108. Min 3 kita kalikan dengan 4 yaitu min 12. Min
positif 15 kita kalikan dengan min 4 yaitu negatif 60. Lalu begitu juga untuk yang baris kolom kedua ini, yaitu min 3 kita kalikan dengan 0 yaitu 0, lalu min 12 kita kalikan dengan min 8 yaitu positif 96, lalu 9 kita kalikan dengan min 8 yaitu 9 kita kalikan dengan min 4 yaitu min 36. Lalu 0 kita kalikan dengan 0 yaitu 0. 6 kita kalikan dengan min 8 yaitu min 48. Dan min 3 kita kalikan dengan min 4 yaitu positif 12. Lalu baris ketiganya yaitu min 9 kita kalikan dengan 0 sama dengan 0. Min 3 kita kalikan dengan min 8 yaitu positif 24. Dan 15 kita kalikan min 4 yaitu min 60. Jadi kita dapat hasilnya itu 36 dikurang 48 dikurang 36 yaitu min 48. Ini 0 ditambah 24 ditambah 12 itu 36. 108 dikurang 12 dikurang 60 36. 0 ditambah 6 dikurang 36 60. 0 dikurang 8 ditambah 12 sama dengan min 36. 0 ditambah 24 dikurang 60 sama dengan min 36. Jadi karena tadi soalnya itu yaitu ini dalam bentuk transpose, di mana transpose ini yaitu menukar posisi dari baris itu menjadi kolom, dan kolom menjadi baris. Jadi hasilnya itu min 48, 36, 36, 60, min 36, min 36. Lalu kita lanjut ke yang E, di mana soalnya itu adalah transpose dari F dikali matriks A dikali matriks A transpose dikali D. Jadi kita kalikan dulu yang ada dalam kurung di mana R-nya ini sama dengan 2. Karena permintaannya itu A-nya ditranspos, di mana transpos itu tadi si baris ini kita jadikan kolom dan si kolom kita jadikan baris. Jadi matriks A itu 3, 0, dan 1, 2, 1, 1 kita jadikan dalam bentuk seperti ini. 3, min 1, 1, 0, 2, 1. Kita ubah itu kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Lalu kita kalikan 2 dikali 3, 6. 2 dikali min 1, min 2. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 1, 2. Dan matriks D itu yaitu 1, 4, min 3, 0, min 2, 1, 3, 1, min 5. Kita kalikan hasil dari perkalian R dengan matriks A transpose tadi ini dengan matriks D. Di mana setelah kita kalikan yaitu 6 dikali 1 itu 6. 0 kita kalikan dengan min 2 kita kalikan dengan 0 yaitu 0. 2 kita kalikan dengan 3 yaitu 6. Lalu 6 kita kalikan dengan 4, 24. Terus min 2 dikali min 2 yaitu positif 4. 2 dikali 1 yaitu 2. Lalu 6 dikali min 3, min 18. Min 2 dikali 1, min 2. 2 dikali min 5, min 10. Lalu untuk baris yang kedua, yaitu 0 dikali 1, 0. 4 dikali 0, 0. 2 dikali 3, 6. 0 dikali 4, 0. 4 dikali min 2, min 8. 2 dikali 1, 2. Lalu 0 dikali min 3, 0. 4 dikali 1, 4. 2 dikali min 5, min 10. Jadi kita dapat 6 tambah 6, 12. 24 tambah 4 tambah 2 sama dengan 30. Min 18 dikurang 2 dikurang 10, min 30. 0 tambah 0 tambah 6, 6. 0 dikurang 8 tambah 2, min 6. 0 ditambah 4 dikurang 10, min 6. Jadi karena ini soalnya trace, di mana trace itu tadi hasil penjumlahan diagonal utama, di mana itu harus dalam bentuk matriks persegi. Karena ini merupakan bukan bentuk dari matriks persegi, melainkan matriks persegi panjang, karena jumlah kolom dan barisnya berbeda. Jadi tidak ada trace, karena ini bukan matriks persegi. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 3. Mana diketahui persamaan dua matriks berikut ini
menentukan nilai A, B, C, dan D dengan metode Gaussian. Dimana kita ketahui soalnya itu sama 1. 2A dikurang 3B sama dengan min 1. B tambah C sama dengan 5. 3D ditambah 2C sama dengan 6. 2A dikurang 4D sama dengan 6. Lalu kita ubah dalam bentuk matriks. Karena ini dia penggunaan metode Gaussian, di mana metode Gaussian ini yaitu ingin menjadikan semua yang di bawah pivot ini yaitu 6. Karena yang ini sudah 0, kita ingin mengubah yang baris keempat ini. Yaitu dengan kita kalikan baris 1 kita kalikan dengan min 1 ditambah baris 4. Jadi 2 kita kalikan dengan min 1 yaitu min 2 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu min 3 kita kalikan dengan min 1 positif 3 kita tambah 6 itu positif 3. Lalu min 1 kita kalikan dengan 0 yaitu 0 ditambah 0 yaitu tetap 0. Lalu min 1 kita kalikan dengan 0 ditambah min 4 yaitu min 4. Kita juga yang konstantanya itu min 1 dikali min 1 positif 1 positif 1 min 1 dikali min 1 dikali min 1 yaitu positif 1 ditambah min 1 dikalikan dengan 1 min 1 kali 1 yaitu. Lalu kita lanjut ke yang ini kita udah dapat 0,36 min 4. Karena ini masih belum 6 malah jadi 3, jadi kita kalikan lagi baris keempat ini yaitu min 3 kali baris 2 ditambah baris 4. Jadi 0 dikali min 3 0 tambah 0 0. Lalu min 3 dikali 1 min 3 min 3 ditambah 3 6. Lalu min 3 dikalikan dengan 1 min 3 ditambah 0 min 3. Lalu min 3 dikalikan dengan 0 min 3 dikali 0 ditambah min 4 yaitu min 4. Nah, karena si min 3 ini juga belum 0, jadi kita kalikan dulu lagi dia. Jadi min 3/2 dikalikan dengan baris 3 ditambah baris pertama. Jadi min 3/2 kita kalikan dengan 0 yaitu 0 ditambah 0 yaitu 0. Min 3 0 0 min 3/2 ditambah 0 yaitu 0. Lalu min 3/2 dikali 2 yaitu min 6/2 min 6/2 yaitu min 3 min 3 kita tambah 3 yaitu hasilnya 6. Lalu min 3/2 kita kalikan dengan 3 itu 2 min 9/5 kita tambah dengan min 4 kita dapat 1/5. Lalu karena setelah kita dapat semuanya yang di baris sudah semua, kita sudah bisa menjalankannya dengan keadaan B, C, dan D. Dimana 1/2D sama dengan min 5. Ini min 5 ya.
Nah, baca sama menikmati makanan terus jadi 2C ditambah 2C sama 3 C sama dengan pas kalau itu B-nya yaitu B ditambah C sama dengan 5 itu D-nya tadi 18 D sama 18 sama dengan B-nya ini terus jadi D sama dengan 5 dikurangi 18 D sama dengan 3 lalu untuk yang sebenarnya maka dikurang 3 D sama dengan 1 jadi 2A dikurang 3 dengan 13 kita paling 13 terus kita 9 2A ditambah 9 sama dengan 1 2A 9 dan 1 dikurang 9 sama dengan masih negatif 2A sama dengan 40 jadi A-nya sama dengan 20 jadi kita dapat A-nya itu min 20 B-nya min 13 C-nya 18 dan D-nya